Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Anaruddin dengan NPM 24130300066. Di sini saya akan melanjutkan project mikrotik statik mata kuliah jaringan komputer. Oke, untuk yang pertama kita buat 4 mikrotik dulu, yaitu server 1 dan server 2, yang ketiga klien 1 dan 2. Jadi ada 4 mikrotik di sini. Pertama kita setting networknya. Untuk server 1 itu adapter 1 bridge, adapter 2 nya itu internal network dengan nama mikrotik server, adapter 3 nya itu internal network dengan nama mikrotik client. Sementara pada mikrotik kliennya itu hanya ada satu adapter, yaitu adapter internal network dengan nama mikrotik server. Selanjutnya kita jalankan semua mikrotiknya, kita start semua. Jika sudah terbuka, kita setting dulu. Kalau baru membuat mikrotik pasti awalnya gini, kita suruh memperbarui password. Oke, sudah selesai. Kita fokus ke server dulu ya. Untuk server kita ganti namanya agar mudah diidentifikasi nanti. Untuk caranya mengganti nama yaitu sintaksnya system slash identify add asset name. Kita bernama server 1 untuk mikrotik 1. Selanjutnya mikrotik server 2 kita beri nama server 2. Oke, setelah sudah diganti nama, kita langsung masuk ke Winbox ya. Kita masuk ke server 1. Ini di sini kita ketikkan dulu passwordnya. Untuk passwordnya tadi kita itu ya, admin gitu aja ya. Kita masuk ke server 1. Nah, sudah masuk ke server 1 ya, ini di Winbox ya. Yang pertama kita lakukan, kita ganti namanya di interface. Kita ganti header 1 ini kita kasih nama bridge. Ini untuk tanda saja sih. Kalau header 1 itu bridge, terus ini header 2 kita tandai dengan server. Untuk mikrotik untuk header 3 nya ini kita client. Oke, lanjut ke IP. DHCP client. Nah, ini untuk mengatur itu internal internet kita. Header 1 bridge. Nah, sudah dapat IP di sana. Terus kita ke addresses, kita setting buat ether 2 dan 3 nya. Untuk ether 2 nya kan NPM saya 66, berarti kita ketikkan .66.1 itu ini 30. Oke, di sini kita beri nama server untuk ether 2 di server 1. Selanjutnya untuk ether 3 nya kita samakan dengan soal tadi ya. Oke, kita beri nama klien di sini. Untuk interface-nya ether 3. Oke, selanjutnya kita ke sini, ke DHCP, terus klik next sampai selesai. DHCP setupnya kita klik next sampai selesai. Jika sudah, langsung saja kita close. Kita masuk ke server 2. Kita buat new Winbox tadi, kita masuk ke server 2.
kita setting server 2. Nah, untuk server 2 di sini. Nah, oke, sama seperti server 1, kita ke interface, kita ganti namanya dulu biar lebih paham. Bridge untuk ether satunya, ether 2 nya tadi server, dan untuk ether 3 nya itu client. Oke, di sini nampaknya untuk IP ether 1 di server 2 ini belum muncul ya, masih statusnya masih requesting. Kita coba lihat dulu di sini, masih belum muncul ya. Kita coba remove dulu, kita pasang lagi ether 1 bridge. Oke, ternyata masih belum muncul juga IP-nya. Sebenarnya kita harus mencari secara manual ya. Kita coba sekali lagi lah, belum muncul ya di sini IP-nya ya. Oke, masih belum muncul. Kita cari secara manual di Mikrotik yang server 2. Oke, kita coba ini slash IP DHCP client add interface add interface ether 1 ya. Kita coba add default route, yes. Oke, bisa dipakai. Coba sekarang pasti sudah muncul IP-nya. Kita coba print dulu di sini apakah muncul IP address print. Enter. Oke, sudah muncul ternyata IP-nya. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mengatur address untuk ether 2 dan ether 3 di server 2. IP, terus kita ke address source. Nah, di sini kita lihat dulu IP-nya sudah muncul ya. Kita ke address source dulu. Oke, bentar, agak berat ya. Nah, sudah ke address source, kita set untuk address yang server itu 10.10.10.66.2. Nah, kenapa 2? Karena yang di server 1, karena 1 sudah dipakai di server 1, maka untuk server 2 kita pakai 2 saja. Oke, jadi begitu, 10.66.2. untuk namanya di sini kalau server, terus ini ether 2. Oke, terus yang ether 3 10.10.3.1. Oke, sudah, ini saja. Kita kasih nama klien ya. Selanjutnya kita ke DHCP server, terus kita ke DHCP setup, pilih ether 3, next sampai selesai. Next, kita
kita next sampai selesai ya. Jika sudah next sampai selesai, kita masuk ke server itu klien. Kita masuk ke MikroTik kliennya, kita setting DHCP kliennya. Kita masuk ke MikroTik klien, kita setting DHCP klien. Sintaksnya seperti ini. Kita klik sekali lagi, IP DHCP klien add interface ether 1. Nah, sudah bisa dipakai. Kita coba print. Nah, sudah muncul akhirnya untuk IP DHCP nya. Lanjutnya ke server 2, ke klien server 2 sama sintaksnya untuk menyeting DHCP kliennya. Nah, kita coba IP address print. Nah, IP nya juga sudah muncul. Nah, selanjutnya kita close dulu ini yang tidak penting. Kita kembali ke server 1. Kita akan melakukan routing MikroTik statiknya. Kita ke new terminal /IP route /add dst address. Nah, addressnya di sini kita masukkan client address dari klien tadi untuk menghubungkan antara server dengan kliennya. Kita masukkan addressnya tadi, yaitu mana, nah ini 10.10.3.0. Nah, gateway itu kita masukkan IP server kita, server 2 itu tadi biar terhubung ya. Ini gateway ini masukkan IP nya ether 2, jadi mereka ini nanti akan saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika kita mengeping jaringan dari server 2, maka akan ada juga di server 1. Oke, kita lanjut ke server 2. Kita kembali server 2. Caranya sama ya. Kita ke new terminal, terus route add. Ini kunci sintaksnya di route add itu ya, route add, terus dst address, masukkan IP klien, gateway, IP gateway-nya itu kita masukkan IP address server 1. Oke, ini ya sudah, kita enter. Oke, jika sudah, ini root kita, bila ingin tahu routing kita berhasil atau tidak, kita tinggal tes jaringan saja dengan cara mengeping IP dari masing-masing jaringan. Yang pertama itu kita coba ping dari server 1. Oke, mana server 1? Nah, jika IP di ping itu muncul jaringan, berarti routing kita berhasil. Jika muncul ada request timeout, berarti routing kita gagal. Coba dulu. Oke.
Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and Nah, untuk semua mikrotiknya ini sudah muncul jaringan ya, berarti routing yang kita lakukan berhasil. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.